Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Apika Pulungan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di IAIN Ambon, sekaligus guru bidang studi di Min 2 Kota Medan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan model pembelajaran based learning pada materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak bunda, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak bunda semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Oke, anak bunda, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ya, ketua kelas siapkan, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, mari kita bersama-sama membacakan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya aunan salihah. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah kami ilmu yang berguna dan berilah kami paham yang benar. Amin. Oke, silahkan duduk ya. Terima kasih ya Barakah. Baik anak bunda, bunda absen dulu ya nak ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada pun Siapa yang tidak hadir anak bunda? Aulia sama Pak. Oke, ada Aulia. Aulia kenapa ya nak? Sakit. Sakit. Kemudian ada lagi? Siapa anak bunda? Kata Helkano. Elkano kenapa? Sakit. Oke, itu aja kan? Oke. Anak bunda, ya teman-teman kita yang belum bisa berhadir pada pagi hari ini, kita doakan supaya sehat, supaya bisa bergabung lagi dengan kita di sini. Oke? Anak bunda, masih semangat untuk belajar? Oke, bunda mau ngetes semangatnya dulu pagi hari ini ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Berarti anak bunda masih semangat ya. Oke anak bunda ya, sebelum memasuki pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, bunda harapkan anak-anak bunda semua berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban Untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil
makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak bunda, silakan duduk kembali. Oke anak bunda, selanjutnya ya bunda mau bertanya dulu. Masih ingat pembelajaran kita di pertemuan yang lalu? Masih. Iya, materi kita di pertemuan yang lalu adalah tentang Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna ya. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Iya benar, nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Iya, 99 ya. Oke, bunda mau bertanya lagi. Kira-kira anak-anak bunda punya tidak sosok yang dikagumi dalam kehidupan sehari-hari? Punya? Ya, yang kita sebut dengan idola. Punya tidak anak-anak bunda? Coba tunjuk tangan yang punya idola. Ayo Alif. Ronaldo? Ya, kenapa Ronaldo nak? Oke, karena bermainnya jago. Ada lagi? Oke, Barca. Siapa nak? Prabowo, Bun. Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo? Iya, karena Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Kemudian ada lagi. Ayo, Basalama. Oke, Basmalah. Kenapa dengan Basmalah? Artis yang cantik. Ada lagi, nak? Oke, Azra. Siapa Azra? Nabi Muhammad, Bun. Nabi Muhammad. Kenapa dengan Nabi Muhammad? Karena akhlak Nabi Muhammad mulia. Oke, karena akhlak Nabi Muhammad mulia. Oke. Nah, oke anak bunda, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pernah tidak anak bunda dengar kata iman? Pernah, Bun. Ada yang tahu apa arti iman? Iya benar, percaya. Iman itu artinya percaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran anak bunda, yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada Rasul. Ya, setelah mempelajari materi ini, anak-anak bunda nanti diharapkan bisa menjelaskan apa arti beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, anak-anak bunda bisa menyebutkan nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setelah belajar materi ini, anak-anak bunda bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul. Oke? Nah, di sini bunda ada tayangan video. Mohon anak-anak bunda disimak dan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat solih, tahukah kalian apakah iman itu? Pertanyaan ini pernah diajukan sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari kemudian, dan takdirnya yang baik dan yang buruk. Nah, sekarang kita akan belajar beriman kepada rasul-rasul Allah. Makna iman kepada rasul-rasul Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya
sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Menurutmu manakah tokoh idola yang patut dicontoh? Artis, presiden, pemain bola, atau para nabi dan rasul? Iya, tidak masalah kita mengidolakan seseorang asalkan orang itu baik. Namun, alangkah baiknya jika kita mengidolakan para nabi dan rasul. Karena Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sahabat solih, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad juga Rasul-Rasul yang lain adalah manusia biasa? Iya, mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan anak-anak, juga bekerja. Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan? Karena Nabi dan Rasul memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat para Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Baik anak bunda, itu tadi tayangan tentang pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang mau bertanya anak bunda? Sudah paham apa arti iman? Apa tadi arti iman? Percaya. Iya. Oke bunda jelaskan kembali ya. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul yang bertugas untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar nantinya umat manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Ya. Kemudian anak bunda, Nabi dan Rasul ini adalah dua sosok utusan Allah yang berbeda. Jadi Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan. Nah, kalau Nabi ya anak bunda, dia adalah utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan ya. Nabi itu belum tentu seorang Rasul, tapi Rasul itu sudah pasti seorang Nabi. Oke, selanjutnya anak bunda, kita sebagai umat Islam ya sudah sepantasnya dan sudah seharusnya untuk senantiasa menjadikan idola kita adalah Rasul-Rasul Allah. Walaupun tadi ada jawabannya Ronaldo, ya, Pak Prabowo, Basmala, bukan berarti itu tidak baik, tetap baik, ya. Tapi alangkah baiknya kita ya mengidolakan Rasul-Rasul Allah karena apa? Karena Rasul-Rasul Allah itu mempunyai akhlak yang mulia. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ya sudah terdapat suri tauladan yang baik. Tahu nggak anak bunda arti suri tauladan? Contoh yang baik. Maka jadikanlah idolamu para rasul, ya kan? Karena akhlak-akhlak para rasul itu sangat mulia. Nah, sekarang kira-kira anak bunda, siapa-siapa sajakah nama-nama rasul yang wajib kita imani? Perhatikan, ada 25 nama rasul yang wajib kita imani. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk memudahkan anak-anak bunda menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul, maka bunda mengajarkan trik menghafalnya itu dengan trik bernyanyi. Mau tahu anak bunda? Oke, ya. Ini trik untuk menghafal
nama-nama nabi. Nama nabi dan rasul ada 25. Ayo kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa khotamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke anak bunda, ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat wajib Rasul. Nah, sifat-sifat wajib Rasul. Ya, seorang Rasul itu anak bunda mempunyai yang namanya sifat wajib. Ya, yang namanya Rasul mempunyai sifat wajib. Ya, artinya wajib harus ada pada diri Rasul. Ya, nah sifat wajib Rasul itu jumlahnya ada. Yang pertama ada Siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga, yang keempat satona. Oke, siddiq artinya jujur, amanah artinya dapat, tabligh artinya menyampaikan, dan fatona artinya iya. Jadi Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang wajib mereka miliki. Nah, di samping sifat wajib, para Rasul juga mempunyai sifat Mustahil. mustahil, artinya sifat yang tidak boleh ada pada Rasul. Jumlahnya ada. Yang pertama, Kizib, artinya. dusta, Yang kedua, khianat, artinya. khianat, Yang ketiga, khidmat, artinya. menyembunyikan, Yang keempat, balada, artinya. bodoh. Oke, anak bunda, selanjutnya adalah apa tujuan diutusnya Rasul ke bumi. Nah, Rasul itu diutus ke bumi. Yang pertama adalah untuk menyampaikan wahyu. Wahyu itu adalah perintah Allah. Kepada siapa disampaikan? Umatnya. Ya, Allah menyampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan kepada umatnya. Kemudian menjadi teladan bagi umat. Ya, teladan itu artinya contoh. Ya, itu tadi yang Bunda katakan, maka jadikanlah Rasul itu sebagai contoh, teladan, idola. Kemudian membimbing manusia ke jalan yang lurus, ya, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan yang terakhir adalah menegakkan keadilan di muka bumi. Jadi itu tadi adalah tugas diutusnya Rasul. Kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama, ya, bisa kita jadikan sebagai teladan, ya, untuk memperbaiki akhlak yang tidak baik. Kemudian memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman kepada Rasul itu adalah perintah Allah yang juga termasuk ke dalam rukun Iman. Rukun iman keberapa? 4. Iya, rukun iman keempat. Kemudian membentuk kepribadian yang baik, ya. Apabila kita jadikan idola kita itu adalah sosok yang baik, maka itu juga akan membentuk karakter pada diri kita, yaitu akhlak yang baik. Kemudian untuk mendapatkan kebahagiaan dan di dunia dan di akhirat. Jadi itulah anak bunda materi kita di pertemuan ini. Kira-kira ada tidak yang mau bertanya? Tidak ada anak bunda? Sudah paham? Sudah paham anak bunda? Betul. Nah,
Anak-anak Bunda, tadi kita sudah belajar 25 nama Nabi dan Rasul. Nah, untuk memantapkan ingatan kita terhadap nama-nama Nabi dan Rasul, Bunda mau coba dulu anak-anak Bunda, mau ngetes dulu kira-kira anak-anak Bunda siapa yang sudah hafal nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian anak-anak Bunda lihat di tabel yang sudah Bunda sediakan. Coba dicari nama-nama Rasul yang ada di dalam tabel. Ya, kemudian digaris ya. Ada yang bisa anak Bunda? Oke, Amira, silakan Amira. Ya. Kamu garis, kemudian kamu sebutkan siapa nama Nabi yang kamu temukan itu. Silakan. Siapa itu anak Bunda? Oke, Ilyas. Tepuk tangan dulu anak Bunda. Selanjutnya siapa? Ayo, si Azura, silakan. Silakan anak Bunda. Siapa itu anak Bunda? Suhaib, tepuk tangan. Selanjutnya, ayo ini. Siapa namanya? Lupa Bunda. Oh iya, Aldian, oke? Siapa itu anak Bunda? Iya, Nabi Lut, tepuk tangan. Al-Fariski, silakan. Ayo anak Bunda. Siapa nak? Iya, Nabi Zakaria. Oke. Tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah maju. Sekarang kita melakukan diskusi bersama. Ya anak Bunda, ini kelompoknya sudah Bunda bagikan. Sudah duduk anak Bunda sesuai dengan kelompoknya. Ini ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Oke? Tulis aja cepat. Tulis aja cepat. Ayo. Ditulis aja ya nak, langsung nama-nama Nabi. Cepat. Iya, nama-nama Nabi. Enggak, itu aja nama-nama Nabi aja tulis. Oke, silakan ya nak. Oke, ya. Anak-anak Bunda, setelah tadi melihat tayangan video materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, sekarang silakan dikerjakan. Di situ ada 5 soal. Ya, dijawab, didiskusikan, kemudian dituliskan hasil diskusinya. Ya, waktunya Bunda kasih 15 menit ya. Oke, dikerjakan, didiskusikan ya nak.
Oke anak bunda, udah siap semuanya? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan ya, masing-masing kelompok maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya ya. Yang membacakannya nanti cukup 1 orang saja perwakilan kelompok. Oke, bunda minta kelompok 1 dulu, kelompok Bang Arya, silakan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu soal nomor 1. Apa makna dari beriman? Apa makna dari beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala? Jawaban kami adalah beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Soal 2, mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Jawaban kami, karena merupakan perintah Allah. Soal 3, bagaimana cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? Jawaban kami, rajin bersolawat, menjadikan Rasul sebagai idola, menjalankan perintah Rasul. Soal 4, apa keutamaan dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? Jawaban kami, dapat pahala disayang Allah. Soal 5, apa saja tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala? Jawaban kami, menyampaikan wahyu, membimbing umat manusia. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, Azra, silakan berdiri nak. Apa pertanyaannya? Bunda, apakah bersolawat itu termasuk beriman kepada Rasul? Ayo, kelompok 1. Apakah kita rajin bersolawat itu termasuk beriman kepada Nabi dan Rasul? Termasukkah kita cinta terhadap Rasul dengan bersolawat? Iya, betul. Oke, jawabannya betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Ayo, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2 maju, presentasikan hasil diskusinya. Baiklah anak bunda, tadi masing-masing dari kelompok 1 sampai 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, dan sudah ada juga tadi temannya yang bertanya, menanggapi ataupun memberikan masukan ya. Aplaus dulu untuk semuanya. Oke anak bunda, ada pertanyaan anak bunda sebelum bunda akhiri? Sudah paham? Oke anak bunda ya. Untuk hari ini bunda simpulkan ya, bunda berikan kesimpulan sedikit tentang materi beriman terhadap Nabi dan Rasul ya. Beriman terhadap Nabi dan Rasul itu artinya percaya ya nak, percaya terhadap Nabi dan Rasul. Kemudian ya, ayolah anak bunda, kita sebagai umat muslim, kita teladani sikap dan perilaku akhlak terpuji dari para Rasul. Kita jadikan Rasul itu sebagai panduan, sebagai tauladan, sebagai idola. Supaya apa? Supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Oke anak bunda, untuk tugas di rumah ya, anak-anak bunda
boleh dihafal-hafal lagi nama-nama Nabi dan Rasul ya supaya semakin lancar nantinya. Oke anak bunda? Oke, untuk pertemuan hari ini ya bunda cukupkan sampai di sini. Kira-kira anak bunda hari ini pembelajarannya menyenangkan apa tidak? Ada lagi anak bunda yang tidak paham tentang materi hari ini? Kira-kira yang paling suka pembelajaran hari ini bagian yang mana? Nama-nama Nabi, karena sambil bernyanyi. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini sambil mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Oke anak bunda, seperti biasa sebelum pulang kita membaca surah pendek dulu. Baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke anak bunda, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Bunda izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Oke.